Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nurhos. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat kan? Dan semoga Allah limpahkan kalian rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh ya, buat teman-teman yang baru mengklik video aku dan baru bergabung, selamat datang ya di keseharian ibu rumah tangga. Dan semoga kalian gak bosan lihat video aku kali ini. Kali ini aku pengen masak nasi samin. Jadi untuk bumbunya udah aku keluarin di dalam kulkas. Aku selalu nyetok bumbu samin, tapi aku minta dibeliin sama mamah mertua. Dan ini untuk bumbu tambahannya ada cengkeh, kupat kayu manis sama kapulaga. Kita sesuaiin aja ya sedikit-sedikit. Dan di sini juga aku pakai bumbu susu dan kau 1 bungkus. Untuk bumbu karinya yaitu yang kuning itu. Dan ini juga aku pakai minyak saminnya. Ini ada separoh. Kemarin udah aku pakai separohnya. Jadi separoh. Jadi ini aku pengen ngupas bawang bombay 1, sama aku pengen masukin kentang juga. Sayangnya kemarin aku ketipisan banget nih motong kentangnya. Kan kentangnya juga ini kecil. Jadi aku tipis-tipis potongnya biar banyak. Ternyata hasilnya kurang bagus. Ini kentangnya jadi gosong di bawahnya. Kalau untuk bawang bombaynya itu enak banget kalau mentah kayak gini. Kita potong-potong terus nanti kita masukin di dalam nasinya, itu hasilnya itu enak banget. Pantasan ya kalau orang itu masak nasi salik atau nasi biryani itu bawang bombaynya itu dipotong-potong terus dimasukin saat kita masaknya, itu ternyata enak banget dan hasilnya itu jadi manis banget. Dan ini untuk bawang bombaynya itu aku potong bulat-bulat kayak gini biar nanti lebih mudah aja saat kita naruh-naruhnya di magic. Sayang banget bawang bombay aku cuman ada 1 doang, jadi aku habisin 1 ini doang. Kalau ada banyak itu pasti enak banget, tapi aku di sini masaknya itu nggak banyak, cuman masak buat aku sama paksu aja. Makanya aku masaknya cuman sedikit. Dan ini kaldu ayam yang udah aku marinasi tadi, kaldu ayamnya, jadi nggak aku buang, terus aku masukin daging lagi sedikit. Terus aku didihin biar lemak-lemaknya itu menyatu. Hati-hati ya, ini takutnya jadi kolesterol. Terus bumbu-bumbu yang lain juga aku masukin, bumbu karinya juga aku masukin. Aku aduk-aduk. Terus ini aku masukin susu dan kau. Dan setelah itu aku aduk-aduk lagi biar bumbunya menyatu. Habis itu minyak saminnya aku habisin aja, itu minyak saminnya sisa sedikit. Dan ini juga aku aduk-aduk, dan ini dia minyak saminnya masih mengental, belum cair. Aku jadikan satu aja, terus aku masukin bawang bombay, aku aduk-aduk lagi. Aku dapat resepnya ini dari biasa kalau acara haulan di sekumpul atau acara haulan di Banjarmasin itu sering pakai resep kayak gini. Makanya aku ngikutin, aku coba, masya Allah ternyata enak banget. Dan langsung aja ini aku masukin berasnya udah aku cuci. Aku masaknya itu sekitaran 1 liter. Aku cuman masak sedikit karena kan untuk aku sama suami doang, makanya aku masaknya cuman 1 liter. Itu pun kalau 1 liter itu biasanya kebanyakan juga buat aku sama paksu. Dan aku tambahin air sedikit. Sambil nunggu nasinya itu agak matangan sedikit, jadi aku susun dulu ini kentang. Dan ini dia sayangnya, tadi kan aku terlalu tipis banget buat potong kentangnya, makanya itu kurang bagus hasilnya. Terus daun bombaynya juga aku taruh di sini. Masya Allah ini enak banget loh teman-teman, kalian wajib banget ini coba. Dan tadi juga suami aku dikasih ayam panggang, jadi aku nggak susah-susah lagi buat
bikin lauknya apa. Aku panasin aja ini ayam panggang di air fryer biar mempermudah aku, dan untuk makan juga nggak perlu nambah lauk yang lain lagi. Dan sebentar lagi nih nasinya pengen matang. Dan untuk ayam panggangnya aku balik-balik dulu biar matangnya itu merata. Enak banget ya kalau punya air fryer, itu multifungsi sekali. Dan alhamdulillah ini udah agak sedikit matang. Aku masukin aja semuanya di magic, terus aku susun biar semuanya mateng. Dan ini masya Allah kelihatan dong dagingnya yang aku masak tadi, yang aku buatin tadi. Ini masya Allah, ini nih enak banget. Kalau kalian coba masaknya kalian pasti ketagihan banget. Dan ini aku masukin di dalam magic. Setiasai nasinya udah matang, kelihatan sebentar banget padahal nunggunya agak lamaan. Terus langsung aja aku tuangin di piring yang agak besar, ternyata nggak bisa copot. Dan ya udah deh, aku pakai sendok aja. Dan ini aku taruh ayam panggangnya dan aku taburin hiasan sedikit, dan ini dia hasilnya. Masya Allah, ini enak banget loh teman-teman, kalian wajib banget ini coba masak nasi saminnya. Lanjut lagi, keesokan paginya aku pengen beres-beres di dapur karena udah lama banget dan berantakan. Hasil cuci piring yang udah kering belum kesampaian, ini aku taruh di tempatnya. Sebelum aku memulai kegiatan aku beresin dulu, itu ada kerupuk. Dan aku bersihin ini meja makan. Masya Allah, aku ini bingung banget nih, meja makan nih aku itu kotor banget. Untuk taplak mejanya itu hitam-hitam kayak gitu. Gimana ya teman-teman cara ngebersihinnya? Aku cuci, udah aku campur macam-macam, udah pakai air panas juga, tapi masih tetap aja kotor kayak gitu. Gimana nih teman-teman, kalian ada nggak solusinya? Komen ya di bawah kalau kalian ada solusinya biar aku ngikutin ide-ide kalian. Ini dia hasil tumpukan piring aku yang gak aku masukin di dalam lemari, yang berantakan banget. Biasa mama banyak banget pekerjaannya, gak ada yang bantuin, makanya semuanya menumpuk. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, Masya Allah, ini ya jalanin aja deh. Maaf ya teman-teman apabila suaranya berisik, karena di sini lagi hujan, ada petir-petirnya juga, ngeri sekali. Bisa nggak sih ya kalau kita masak itu nggak ada cucian piring atau nggak ada piring berantakan kayak gini? Kalau bisa ya nggak. Pasti deh kalau masak atau saya makan itu ada piring-piring kotor. Bisa nggak ya, kecuali ya kalau kita belanja yang bungkusan atau belanja pakai tempat yang sekali pakai langsung buang kayak gitu. Tapi nggak mungkin kan kalau kita makan langsung kita buang piring-piring kita yang cantik ini, sayang banget kan. Kalau kita banyak uang mah nggak apa-apa ya, nanti kita bakalan beli lagi dan beli lagi. Aku ini tipikal orang yang nggak suka cuci piring. Biasanya kalau remaja dulu, aku itu sering adik aku yang cuci piring. Kalau aku sukanya itu masak sama beres rumah itu doang. Tapi kalau soal urusan mencuci piring itu pasti adik aku yang ngelakuinnya. Makanya numpuk banget kayak gini. Malas ngerjain, makin menumpuk. Tapi siapa lagi ya yang ngerjainnya? Apalagi kalau cuci piring itu airnya sedikit, aduh Masya Allah, itu nyebelin banget kalau airnya sedikit. Paling enak itu cuci piring itu yang airnya itu banyak dan melimpah, itu enak banget kalau cuci piring. Alhamdulillah yang di lemari satunya udah selesai, tinggal ini aku beresin toples-toples yang sering aku pakai buat puprep. Seperti biasa aku taruhnya di lemari televisi ini.
Kenapa jadi aku taruh lemari televisi di dapur? Ya nggak ada lagi lemari buat di dapur, ya udah pakai lemari televisi ini aja. Dan mau dijual ya dijual kemana juga, kecuali kan kita beri gratisan sama orang, pasti mah orang cepet buat ngambilnya. Tapi kalau kita jual pasti mah lama orang pengen belinya, kecuali kita berikan gratisan. Bener nggak teman-teman? Alhamdulillah semuanya udah selesai, tinggal ini aku sapu-sapu aja ini di dapur yang ada debu-debu sedikitnya. Aku sapu dulu ya. Bingung lagi nih pengen ngomong apa sama teman-teman semua. Kalau kepanjangan video masalah, kependekan juga salah. Kalau kepanjangan kayak gini bingung pengen ngomong apa. Kalian kangen gak teman-teman sama aku? Kangen gak kalian aku sering upload seminggu 2 kali, atau kalian sukanya aku upload video seminggu sekali? Takutnya aku bosan kalian lihat video aku cuman itu doang. Dan lanjut lagi ya, masak lagi. Sore harinya aku pengen masak buat makan malam, makanya aku masak lagi. Ini aku geprek aja bawang putih, terus aku juga pakai bawang bombay cuman satu yang kecil, karena aku pengen masak daging fillet yang ayam ini. Aku cuman masaknya seperti masak barbecue. Ini aku pakai minyak wijen secukupnya, bawang putih sama bawang bombay yang aku iris-iris tadi, sama cabai besar juga. Aku cuman masaknya itu biasa doang, nggak pakai garam sama micin, cukup pakai bumbu barbecue. Inilah jiwa emak-emak malas, pengennya yang simple tapi enak. Aku nggak tipikal orang yang nggak bisa terlalu masak yang enak-enak, jadi cari yang simple aja. Dan ini aku pakai saus lada hitam yang cuman ada itu doang bumbunya, nggak ada lagi yang lain. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting pakai bumbu yang ada, yang penting kan hasilnya itu enak. Dan ini aku pakai merica 1 sendok biar agak ada pedes-pedesnya sedikit. Dan alhamdulillah sebentar banget kan hasilnya jadi mateng, kelihatan enak banget ini. Kalian pengen coba nggak teman-teman? Ini dia yang kemarin rame di Instagram, ini kulit cempedak. Kalian wajib banget masak kulit cempedak, karena ini enak banget. Kulit cempedak itu jangan dibuang ya, apalagi kalian beri sama kambing. Kalau di Kalimantan Selatan ini biasanya kulit cempedak itu lebih mahal daripada isinya loh teman-teman. Makanya kalian wajib banget coba masaknya. Aku nyaranin buat teman-teman untuk kulit cempedak ini, kalau bisa saat kalian buang kulitnya itu, kulit di luar, kalian langsung masak. Kalian bisa ini kan potong-potong seperti ini, terus kalian kasih garam sama micin, itu udah beres. Langsung digoreng aja, itu enak banget juga hasilnya. Apalagi kalian mau pengen goreng itu tambah bawang putih sama bawang merah, garam sama micin. Jadi terus kalian goreng deh seperti kalian goreng ikan, itu enak banget loh teman-teman. Untuk kulit cempedaknya itu nggak usah kalian marinasi. Kalau dimarinasi itu kecuali kita pengen makan untuk berbulan-bulan, nah itu baru kalian marinasi. Untuk marinasinya juga ada caranya loh teman-teman, nggak langsung dikasih garam kayak gitu. Kalau dikasih garam kayak gitu itu biasanya itu masem, jadi kalian harus masakin dulu. Nanti deh insyaallah kalau musimnya lagi ya, aku kasih tipsnya buat kalian untuk marinasi.
Kalau ini aku pengen masak cempedak,nya aku pengen aku oseng. Jadi untuk kalian oseng itu kalian mesti harus kalian goreng dulu. Jangan langsung dipotong kecil-kecil. Nah, kalau udah digoreng kayak gini langsung aja kalian potong-potong atau kalian suwir-suwir kayak gini. Tapi ini aku panasan banget karena tadi kan baru aja kita angkit di kompor, jadi panas banget ini. Baru deh aku ada ide buat potong-potong di talenan, masya Allah. Kenapa jadi seperti itu? Mesti harus digoreng dulu supaya nggak sakit mah. Biasanya kalau langsung mentah itu kalian potong kecil-kecil itu bisa menyebabkan mah. Tapi kalau kalian goreng seperti ini dulu pakai minyak baru kalian oseng, bisa nggak sakit mah. Untuk bumbunya sama ya teman-teman, biasa cuma kaldu jamur, garam, micin. Pengen kalian kasih gula bisa, kalau kalian pengen kasih gula, cuman itu doang. Apalagi kalau ini pedas-pedas bikinnya itu masya Allah itu enak banget. Kalau dioseng seperti ini pedas-pedas, ini enak banget loh teman-teman. Kalian wajib banget ya coba, jangan sampai kalian gak coba, kalian pasti ketagihan banget. Dan ini yang terakhir aku masukin asam jawa biar ada asam-asamnya sedikit dan biar nambahin gurih. Kalau kalian pengen kasih lemon bisa diganti untuk asam jawanya. Dan alhamdulillah masakan aku kali ini udah selesai dan video aku juga udah selesai. Terima kasih teman-teman udah mau ngeluangin waktu buat nonton video aku yang sesimpel ini, cuman repot masak-masak doang. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Dadah.